Bab 966 Musuh Terbesar. Nick mengedipkan mata, kemudian dia berkata dengan suara rendah. Kakek dicelakai oleh Hendrik. Bang? Valentino langsung berdiri, lalu mencekik leher Nick dan mendorong Nick hingga ke ranjang rumah sakit dengan sedikit bertenaga. Kalau kamu berani memprovokasi, maka aku akan membunuhmu sekarang. Valentino menatap Nick dengan marah. Valentino tidak percaya dengan kata-kata Nick. Kalau Hendrik mencelakai dirinya dan Tuan Besar Wijaya, maka di dunia ini, Valentino tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Uk. Saat ini, Nick tidak peduli dengan rasa sakit di lukanya. Dia mendorong tangan Valentino dengan kuat, sambil terus-menerus batuk. Valentino perlahan-perlahan melepaskan tangannya dan membiarkan Nick dapat bernapas. Semua yang aku katakan itu benar. Kalau aku berbohong, aku akan disambar petir. Ucap Nick dengan nada yang sangat serius dan tidak mengubah kata-katanya. Sialan! Valentino sangat marah. Dia menampar wajah Nick dan membuat wajah Nick bengkak lagi. Tommy Wijaya, meskipun kamu memukulku lagi, perkataanku tetaplah kenyataan. Tidak peduli kamu percaya atau tidak, semua itu adalah yang sebenarnya. Kakek memang dicelakai oleh Hendrik, orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tahu. Nick mencibir, di wajahnya sama sekali tidak nampak rasa takut. Valentino melebarkan mata untuk menatap Nick, lalu mencoba melihat perubahan ekspresi atau keanehan dari matanya. Manusia bisa berbohong, tapi mata manusia tidak bisa berbohong. Bahkan emosi dalam hati juga akan ditunjukkan melalui mata. Namun, Valentino tidak menemukan sesuatu yang aneh dari mata Nick, seolah-olah semua yang dia katakan adalah kenyataan. Valentino perlahan menarik tangannya, lalu duduk di kursi dan menjadi linglung. Tidak mungkin. Hendrik sangat setia padanya, jadi dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Nick pasti sengaja berkata seperti itu untuk memprovokasi hubungannya dengan Hendrik. Setelah berpikir sampai di sana, Valentino menengadahkan kepala, lalu menatap Nick dengan senyum dingin sambil berkata, Tidak usah berbohong lagi, trikmu tidak berguna bagiku. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kalau kamu masih tidak berkata jujur, malam ini aku akan membunuhmu. Valentino menatap Nick sambil menyipitkan mata. Haha, bunuh saja aku kalau kamu mau. Kalau kamu membunuhku, maka selamanya tak akan ada orang yang tahu tentang hal ini. Lagi pula yang aku katakan adalah hal yang sebenarnya, terserah kamu mau percaya atau tidak. Kalau kamu tidak percaya, kenapa kamu tidak tanya langsung pada Hendrik tentang bagaimana kakek dulu meninggal? Mungkin orang lain tidak tahu, tapi sebagai pengawal pribadi kakek, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Nick tetap tidak takut dengan ancaman Valentino. Valentino merenung lagi. Selama ini, dia dan Hendrik sering mengungkit Tuan Besar Wijaya. Namun, Hendrik tidak pernah mengatakan apapun tentang penyebab kematian Tuan Besar Wijaya. Sedangkan selama ini Valentino mengira Tuan Besar Wijaya meninggal karena penyakit, jadi tidak pernah mencurigai apapun. Tommy, kamu selalu menganggapku dan Timothy sebagai lawanmu, tapi kamu tidak tahu musuh terbesarmu adalah orang yang selalu setia padamu. Haha! Sekarang dia tidak melukaimu, karena belum menemukan kesempatan yang tepat. Setelah menemukan kesempatan yang tepat, dia pasti akan mencelakaimu. Melihat perubahan ekspresi Valentino, Nick pun mencibir dan melanjutkan. Coba kamu pikir, Hendrik sebagai pelayan keluarga Wijaya, kenapa dia bersedia mengkhianati keluarga Wijaya demi dirimu? Bahkan turun tangan pada keluarga Wijaya. Coba kamu pikir, apa jalan hidupmu seperti sudah diatur oleh orang? Atau mungkin kamu hanya boneka atau bidak seseorang? Nick tidak bisa melakukan hal lain, tapi kemampuannya untuk menghancurkan mental orang sangat hebat. Harus diakui, Valentino sungguh tergerak oleh kata-katanya. Setelah mengingat semua perbuatan Hendrik, Valentino sungguh tidak bisa tidak berpikir banyak. Namun, dia menghilangkan semua kecurigaan tentang Hendrik di benaknya. Tidak mungkin. Dia tidak boleh meragukan Hendrik hanya karena ucapan Nick itu. Nick, apa kamu memaksaku untuk membunuhmu? Valentino menyipitkan mata dan menatap Nick. Dalam hati Valentino, telah muncul niat membunuh. Nick pun panik, tapi dia mengerti, kalau saat ini dirinya tidak bisa bertahan, maka dia benar-benar akan mati. Tommy, aku menggunakan nyawaku untuk menjamin. Kalau kamu membunuhku, kamu pasti akan menyesal. Aku akui aku bukan orang baik, tapi aku selalu melawanmu secara terang-terangan. Kalau kamu ingin seseorang mencelakaimu secara diam-diam, bunuh saja aku. Hah? Nick tertawa keras, seolah-olah dia sudah gila. Kemudian, dia merendahkan suaranya dan berkata, Apa kamu kira hanya Hendrik saja yang mengkhianatimu? Kalau dulu aku bisa meletakkan mata-mata di sampingmu, apa kamu kira aku sekarang tidak bisa? Menurutmu, pengawal keluarga Wijaya yang melepaskan Ellen itu mendengarkan perintah siapa? Nick mencondongkan tubuhnya ke depan dan di wajahnya muncul senyum yang aneh. Tiba-tiba, Valentino mengangkat kepalanya untuk melihat Nick. Saat ini suasana hatinya menjadi kacau. Setiap kata yang diucapkan Nick bagai palu berat yang menghantam ke jantungnya dengan kuat. Sehingga membuat jantungnya sakit dan tidak bisa bernapas. Pikirkan Valentino menjadi kacau, di satu sisi, di pikirannya terlintas pemikiran jika orang-orang di sekitarnya mungkin mata-mata dari Nick atau Timothy. Di satu sisi, dia memberitahu dirinya sendiri untuk tidak percaya omongan Nick. Jangan bicara lagi. Tiba-tiba Valentino berdiri dari kursi, lalu berjalan ke jendela untuk menarik napas. Dia kembali menyalakan sebatang rokok. Setelah mengisap beberapa kali, suasana hati Valentino baru agak tenang. Katakan, bagaimana Tuan Hendrik membunuh kakekku?
Valentino menoleh dan menatap Nick dengan dingin. Nick menjawab tanpa ragu. Aku hanya bisa bilang, cangkir teh yang membuat kakek meninggal diberikan langsung oleh Hendrik. Kalau aku berbohong, aku akan mati dengan sengsara. Nada bicara Nick sangat serius, bahkan mengangkat tangannya untuk bersumpah. Valentino menggertakkan giginya, lalu bertanya sambil menahan emosinya. Bagaimana kamu bisa tahu hal ini? Tentu saja pelayan lain yang memberitahuku. Kalau kamu tidak percaya, kamu boleh bertanya pada Hendrik. Lihat, apakah dia berani berkonfrontasi? Nick mendengus. Valentino tidak berbicara lagi, dia hanya berdiri diam selama beberapa detik, kemudian berjalan keluar. Kalau kamu membohongiku, aku bersumpah akan membuatmu sengsara, hingga ingin mati adalah harapanmu. Selesai berbicara, Valentino menutup pintu dengan kuat dan keluar dari bangsal. Tuan muda Valentino. Hendrik segera menyambutnya. Valentino melirik Hendrik dengan tatapan yang rumit, kemudian mengangguk dan berkata, minta pengawal untuk mengawasinya. Hendrik tertegun dan bertanya, tidak dibunuh. Bab 967 Penyebab Kematian. Valentino sedikit mengernyit, kemudian berkata, Pak Hendrik, bagaimanapun juga, dia merupakan bagian dari keluarga Wijaya. Aku yang akan memutuskan dia hidup atau mati. Kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Hendrik tercengang, lalu bergegas mengangguk. Baik, Tuan Muda Valentino. Ayo, pergi. Valentino berbalik, lalu langsung turun dan naik ke mobil. Sampai di mobil, Valentino masih tetap tidak fokus dan pikirannya juga kacau. Harus diakui, pikiran Valentino telah dipengaruhi oleh perkataan yang dilontarkan oleh Nick. Sekalipun dia tahu kalau Hendrik melakukan semua itu untuknya, tapi dia tetap tidak bisa menghindari pemikiran yang tidak-tidak. Betapa mengerikannya, jika ternyata Hendrik mempunyai tujuan lain makanya melakukan semua ini. Hendrik juga ikut masuk ke dalam mobil, kemudian menyalakan mesin dan mobil perlahan-lahan melaju ke arah Villa Cloud. Tuan muda Valentino, jangan khawatir, aku akan segera membereskannya, lalu kita akan pergi ke kota Kamar bersama. Ujar Hendrik pelan sambil melirik Valentino melalui kaca spion depan. Valentino mengangguk, lalu menyandarkan kepalanya dan perlahan-lahan memejamkan mata. Oh iya, Tuan muda Valentino, masih ada satu masalah lagi. Ujar Hendrik sambil mengemudi. Katakan. Ujar Valentino sambil mengangguk. William bilang, ketika mereka ditahan di Flyhawk Mansion, ada satu tim yang melemparkan bom ke dalam Flyhawk Mansion. Awalnya William dan yang lainnya berpikir itu adalah orang-orang kiriman dari kita untuk menyelamatkan mereka. Tapi aku sama sekali tidak mengetahui masalah ini. Orang-orang itu juga mempunyai kekuatan tempur yang sangat hebat. Mereka langsung meninggalkan kota Neo dan menghilang setelah tahu rencana mereka gagal. Bahkan dengan kemampuan pejuang Nick, mereka masih belum menemukan petunjuk sedikit pun. Apakah kamu yang mengutus orang-orang ini? Tanya Hendrik. Valentino juga tercengang mendengarnya. Dia tidak pernah menyiapkan rencana ini. Pada saat itu, dia jelas-jelas tahu kalau kemungkinan untuk hidup sangat kecil jika datang ke kota Neo, jadi tidak mungkin dia mengutus orang untuk datang. Hal yang terpenting, saat itu dia tidak memiliki senjata api, apalagi bom yang merupakan senjata yang mematikan. Maksud Pak Hendrik, selain aku dan Nick, masih ada pihak ketiga yang berkaitan dengan masalah kota Neo ini. Valentino menyipitkan matanya dan berkata sambil menatap samping wajah Hendrik. Di bawah langit malam, suasana di dalam mobil juga terlihat gelap. Valentino yang sedang menatap Hendrik pun merasa dia tidak pernah benar-benar mengetahui isi hati pria tua ini. Valentino sama sekali tidak bisa menebak tujuannya, ataupun setiap rencana yang dia buat. Orang seperti ini pasti akan menjadi seorang penasihat militer yang bagus, setara dengan Napoleon. Namun, jika orang seperti ini sampai memiliki maksud lain, maka akan semengerikan apa? Aku sudah bertanya kepada Chris dan yang lainnya, kalau itu bukan diatur oleh Tuan Muda Valentino, maka kemungkinan besar ada kekuatan pihak ketiga yang muncul di kota Neo. Mengenai apa tujuan mereka, aku juga belum tahu. Kata Hendrik dengan serius seraya mengangguk. Valentino juga telah mencoba memikirkan, tapi dia sama sekali tidak tahu siapa kekuatan pihak ketiga tersebut. Pergi menyerang Flyhawk Mansion. Apa mungkin dia juga punya dendam terhadap Nick? Musuh dari musuh adalah teman. Memikirkan hal ini, hati Valentino tersentak, sebuah ide pun perlahan-lahan terbentuk di dalam benaknya. Pak Hendrik tidak perlu berpikir terlalu banyak, memang aku yang mengirim orang-orang itu. Kata Valentino dengan datar. Apa benar itu bawahan Tuan Muda Valentino? Tuan Muda Valentino masih mempunyai kartu truf lainnya. Kata Hendrik dengan senang. Tentu saja. Ujar Valentino sambil menyelidiki ekspresi Hendrik dengan cermat. Bagus, bagus. Lalu di mana orang-orang itu saat ini? Tanya Hendrik langsung. Tempat di mana seharusnya mereka berada? Jawab Valentino dengan santai. Hendrik kembali tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengerem. Lalu menoleh ke arah Valentino sekilas. Tatapannya penuh dengan keraguan dan ketidakmengertian. Namun, Hendrik tidak banyak bicara lagi. Baiklah, karena itu adalah orang dari Tuan Muda Valentino, maka aku tidak akan menyelidikinya lagi. Hendrik mengangguk pelan, kemudian kembali menjalankan mobilnya. Di dalam mobil, suasana seketika menjadi hening dan menegangkan.
Valentino menurunkan jendela mobil dan menghirup udara segar sambil memandangi pemandangan kota Neo. Alasan kenapa dia sengaja berkata seperti itu adalah karena dia ingin Hendrik tahu bahwa Valentino masih mempunyai satu kartu truf yang belum digunakan. Jika Hendrik benar-benar mempunyai maksud lain, maka dia juga pasti akan merasa sedikit takut. Akan tetapi, jika Hendrik tidak mempunyai maksud lain, maka dia juga tidak akan terpengaruh dengan perkataan Valentino. Saat ini, Valentino tampaknya masih belum menyadari kalau banyak hal yang sebenarnya saling berkaitan. Sebuah batu kerikil di jalanan bahkan mungkin bisa membuat orang terjatuh. Sedangkan hal-hal kecil yang tampaknya tidak penting, kemungkinan bisa menjadi faktor pemicu masalah yang serius. Hendrik bersiap pergi setelah mengantar Valentino kembali ke Villa Cloud dan menyampaikan beberapa hal. Melihat Hendrik yang hendak masuk ke dalam mobil, Valentino pun tiba-tiba bertanya, "Pak Hendrik, penyakit apa yang diderita kakekku sehingga membuatnya meninggal?" Langkah Hendrik terhenti, dia perlahan-lahan berbalik dan terdiam sejenak, lalu berkata, "Penyakitnya kambuh mendadak, belum sempat ditangani, dia sudah meninggal." Valentino terus menatap mata dan perubahan ekspresi Hendrik ketika berbicara. Jika Hendrik tidak ingin orang lain mengetahui pemikirannya, maka dia tentu bisa bersikap sangat tenang. Akan tetapi, melalui pengamatan Valentino, masih ada kilatan keraguan yang melintas di mata Hendrik ketika mengucapkan kalimat tersebut. Valentino tidak mengerti maksud di balik keraguan itu, tapi dia bisa memastikan kalau kematian Tuan Besar Wijaya tidak sesederhana seperti yang dikatakan oleh Hendrik. "Hanya penyakit yang kambuh mendadak? Lalu, apa tidak dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebabnya?" kata Valentino sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Ada kilatan keraguan yang kembali melintas di mata Hendrik, tapi kilatan itu segera lenyap dan lanjut berkata, "Tuan Muda Valentino, Tuan Besar sudah tenang, Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya lagi. Tapi aku belum sempat melihat kakek untuk terakhir kalinya. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum dia meninggal," ujar Valentino dengan tenang, sambil sedikit menggertakkan giginya. Kali ini, Hendrik terdiam cukup lama, kemudian dia mendongak dan bertanya kepada Valentino, "Apakah Nick telah mengatakan sesuatu padamu?" "Tidak, aku hanya bertanya sedikit mengenai masalah Timothy padanya." "Apa maksud dari perkataan Pak Hendrik? Apakah ada hal yang tidak diketahui olehku?" tanya Valentino berpura-pura bingung. Hendrik menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, memang ada beberapa hal, tapi waktunya masih belum tepat." Mendengar hal ini, kilatan kesedihan pun akhirnya melintas di mata Valentino. Setelah waktu yang tepat telah tiba, apakah Hendrik akan memberitahuku semuanya dan langsung berperang? Dia tidak bisa menerima hal seperti ini. Orang yang selama ini dipercaya, pada akhirnya adalah pengkhianat terbesar dan menyimpan rencana besar di dalam hatinya. Siapa yang tidak sedih dengan hal seperti ini? Valentino tidak ingin mempercayainya, tapi semua yang dilakukan oleh Hendrik, serta sikapnya yang aneh tadi sungguh membuat Valentino curiga. "Kapan waktu yang tepat?" tanya Valentino pelan sambil menekan perasaannya. Bab 968 mencari jawaban. "Mungkin sebentar lagi?" "Tuan Muda Valentino, sebenarnya ada beberapa jawaban yang harus Anda cari sendiri," kata Hendrik dengan sangat serius kepada Valentino. Valentino terdiam selama 2 detik, lalu mengangguk. "Baik." Selesai berkata, dia langsung berbalik badan dan pergi. "Tuan Muda Valentino, besok kita sudah harus mengatur pasukan. Lebih baik kita langsung bergerak menuju kota Kama malam itu juga. Tidak ada tembok yang bisa menghalangi angin di dunia ini. Masalah kota Neo tidak bisa diblokir untuk waktu yang lama. Kita harus bergegas pergi ke kota Kamar untuk menghindari adanya hal buruk terjadi." Hendrik melangkah maju dan berteriak kepada punggung Valentino. "Aku mengerti." Valentino menyahut tanpa menoleh. "Aku paham, kamu tidak perlu mengurusnya lagi." Mata Hendrik membelalak, kilatan suram melintas di matanya, lalu mengangguk. Valentino melangkah ke atas villa dan Hendrik memandang Valentino dari bawah. Sorotan mata Hendrik menjadi semakin lekat saat melihat langkah Valentino memasuki villa. Tiba di saat Valentino masuk ke dalam penthouse, barulah Hendrik berbalik badan dan melajukan mobil meninggalkan Villa Cloud. "Tuan Muda Valentino!" Di sekitar penthouse, terdapat 30 prajurit keluarga Wijaya yang sedang dilindungi. Orang-orang ini telah bersenjata dengan lengkap dan siaga. Chris menggunakan segala cara dan mendapatkan banyak barang bagus dari segitiga emas, tentu saja semua ini untuk digunakan oleh pihak Valentino. "Kalian sudah bekerja keras, ingat untuk bergantian istirahat. Untuk teman-teman yang berjaga malam, nanti Kak Kasman akan datang mengantarkan camilan untuk kalian," ujar Valentino tersenyum seraya menepuk pundak salah satu prajurit. "Baik, Tuan Muda Valentino," sahut semua orang dengan serempak. Valentino mengangguk, baru saja dia masuk ke halaman tengah. Dia malah mendongak dengan tanpa sadar. Di bawah cahaya rembulan, Valentino melihat seorang gadis yang mengenakan piyama berwarna merah muda sedang duduk di atas balkon vilanya. Siapa lagi gadis itu kalau bukan Jenny Kusuma? "Jenny, kenapa kamu ada di sini?" tanya Valentino seraya mengernyit. Jenny menoleh sambil tersenyum, kemudian bertanya, "Kakak ipar sudah pulang? Cepatlah masuk, kakak masih belum tidur dan menunggumu." "Aku tahu, lalu apa yang sedang kamu lakukan di sini? Apa tidak dingin di luar?" sahut Valentino sambil mengangguk. "Aku sedang menikmati salju dan bulan."
Lihatlah, indah sekali. Jani mengulurkan jarinya sambil menunjuk di sekitaran Gunung Cloud, nada bicaranya penuh dengan haru. Dia bahkan membawa ponsel dan sesekali memotretnya. Istirahatlah lebih awal, jangan sampai masuk angin. Valentino mengencangkan pakaiannya, kemudian melangkah masuk ke dalam villa. Lampu penghangat dinyalakan di dalam kamar, jendela juga ditutup, suhu hangatnya juga sangat cukup, bagaikan angin di musim semi. Ketika Valentino masuk ke dalam kamarnya, Valentino pun seketika merasa sangat lega, seolah-olah telah melepas pakaian zirahnya. Angel sedang mengenakan piyama berbulunya. Dia sedang duduk di atas ranjang sambil membaca buku pedoman melahirkan. Dia pun langsung meletakkan bukunya dan beranjak ketika melihat Valentino datang. Jangan bergerak, tolong jangan bergerak, jangan sampai mengejutkan janinnya. Raut wajah Valentino berubah drastis, kemudian bergegas membantu Angel untuk duduk. Aduh. Angel mengeluh dan berkata, sudah kukatakan tidak berlebihan seperti itu, kamu jangan terlalu berlebihan seperti ini. Tidak bisa. Aku sudah membacanya di internet, kita harus sangat berhati-hati dalam beberapa bulan pertama, tidak ada salahnya kalau kita sedikit lebih berhati-hati. Ujar Valentino, dia sangat gigih dalam hal seperti ini. Baiklah, baiklah. Angel mengangguk, lalu mengecup ringan di pipi Valentino. Aku sudah menyiapkan air mandimu, cepatlah mandi. Selesai mandi nanti, apakah masih ada kegiatan lain? Kata Valentino dengan penuh arti. Aku tidak percaya kamu tidak memeriksa ini, apa kamu berani? Ekspresi Angel sangat memprovokasi Valentino. Itu, tidak berani. Valentino tersenyum, lalu menempelkan kepalanya ke perut Angel dan bergumam. Biarkan aku mendengarnya. Aku ingin tahu apakah putri kecilku ada memanggil ayahnya atau tidak. Angel tidak bisa menahan diri untuk menghentikannya, reaksi Valentino sungguh sangat berlebihan. Belum sempat Angel tertawa, tiba-tiba Valentino terkejut, kemudian terlempar sejauh beberapa meter, lalu berguling-guling di lantai. Jika bukan karena kamar ini terlalu luas, mungkin akan menabrak kasur seketika. Angel tercengang melihatnya, dia pun melihat perutnya dengan sedikit berlebihan. Hanya terlihat Valentino yang telah merangkak dari lantai, kemudian menatap Angel dengan raut wajah terkejut dan menunjuk ke arah perutnya. Kenapa Valentino? Jangan mengejutkanku. Angel juga panik dan bergegas menegakkan badannya. Dia, putriku menendangku. Dia mengatakan kalau aku pulang terlalu malam. Kata Valentino dengan serius. Hah? Angel langsung tertawa, dia benar-benar telah dikalahkan oleh Valentino. Jangan bercanda seperti ini, cepat mandi sana. Kata Angel sambil memeluk totinya. Iya. Ujar Valentino seraya tersenyum tengil, kemudian melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Angel pun menyandar di atas kasurnya, perasaannya sangat bahagia saat ini. Setelah berpisah untuk waktu yang lama, akhirnya bisa kembali bersama dengan Valentino. Villa ini juga menjadi sangat hangat setelah adanya Valentino. Akhirnya, suasana seperti rumah yang sesungguhnya bisa dirasakan. Setelah Valentino selesai mandi, keduanya pun tidak lupa untuk bermesraan. Meski dikatakan tidak akan menyentuh garis pertahanan itu, tetap saja hal yang seharusnya harus ada. Satu-satunya adalah ciuman untuk mengungkapkan isi hati. Angel melihat Valentino sedikit menderita, lalu dia pun berbisik di telinga Valentino. Suaranya sangat pelan dan bahkan dia sendiri tidak bisa mendengarnya, tapi Valentino bisa mendengar dengan jelas. Valentino menarik napas dalam-dalam, lalu memeluk Angel di dalam dekapannya. Hatinya sangat tidak percaya. Pepatah mengatakan jika sepasang suami istri yang lama tidak bertemu, maka akan kembali seperti pengantin baru. Tapi, perubahan Angel sungguh sangat besar. Jika hal ini diterapkan pada masa lalu, maka Valentino tidak akan bisa mempercayainya. Apalagi jika dibandingkan dengan sikap dan karakter konservatif seperti Angel, maka itu adalah suatu fantasi belaka. Sepertinya, setelah melalui banyak hal, hubungan dan perasaan di antara mereka berdua telah berubah dari yang hanya berpacaran, kini berubah menjadi kekasih yang sesungguhnya. Sejak berakhirnya kompetisi ahli bela diri Kutavero sampai hari ini, Valentino sama sekali tidak pernah tertidur lelap. Sebenarnya sejak awal tubuhnya sudah tidak kuat menahannya, kesadarannya juga mulai pudar. Angel berbaring di dalam pelukan Valentino, mengangguk dengan patuh, lalu mengulurkan jarinya dan menggambar sebuah lingkaran di atas dada Valentino. Dia melihat banyak lebam di tubuh Valentino, tapi dia tidak banyak bertanya. Terkadang ada beberapa hal yang lebih baik disimpan di dalam hati. Valentino, apa rencanamu terhadap ibuku dan paman pertamaku serta lainnya? Angel tetap bertanya. Ini? Valentino sangat pusing setiap kali mengungkit masalah ini. Bab 969 membuat perhitungan. Sebenarnya aku ingin membunuh mereka, tapi aku tahu kamu pasti tidak bisa menerimanya. Ujar Valentino seraya menghela napas ringan. Bagaimanapun juga, dia adalah ibuku, pamanku dan yang lainnya juga mempunyai ikatan darah denganku. Mereka adalah putra kandung nenek. Kata Angel setelah terdiam sejenak. Angel tahu, setelah semua yang dilakukan oleh Mary dan yang lainnya terhadap Valentino, sulit bagi Valentino untuk menghilangkan rasa benci di hatinya, meski telah membunuh mereka sekalipun. Oleh karena itu, dengan Angel memohon ampun bagi mereka, itu sama saja dia sudah merampas kekuatan Valentino dan hal ini membuat Angel merasa sedih. Akan kupikirkan lagi. Ujar Valentino seraya mengernyit. Angel mengangkat kepalanya dan menatap Valentino. Asalkan kamu tidak membunuh mereka,
Aku tidak akan ikut campur dengan hukuman apapun yang akan kamu berikan pada mereka. Baik. Valentino mengangguk, topik pembicaraan ini pun berlalu begitu saja. Valentino menatap langit-langit, lalu berkata, Angel, menurutmu kalau ada seseorang yang terus setia padamu, lalu suatu hari kamu menyadari ternyata dia mendekatimu karena tujuan lain, apa yang akan kamu lakukan? Angel tercengang, tapi dia pintar dan tidak bertanya siapa orang itu. Menghadapi pengkhianat, tentu saja harus memberinya pelajaran. Ibarat kata setitik nila, rusak susu sebelanga. Yang terpenting adalah kamu tidak bisa membiarkan hal seperti ini terus berlanjut. Saat ini kamu punya banyak bawahan dan jika ini terus berlanjut, tentu akan ada banyak yang meniru. Kata Angel sambil menghelakan napas. Orang lain tidak akan tahu bebannya jika tidak berada di posisinya. Saat ini di mata orang-orang di sekitarnya, Valentino bagaikan raja dan merupakan pusat perhatian, anak buahnya juga sangat banyak. Namun, Valentino juga mempunyai banyak hal yang perlu dipertimbangkan, semakin banyak anak buahnya, maka akan semakin sulit untuk dikendalikan. Karena tidak ada yang bisa menjamin apa di antara mereka akan muncul pengkhianat, apa mereka akan punya niat lain. Jadi maksudmu, aku seharusnya menggunakan orang ini sebagai contoh agar orang lain tak berani berkhianat? Ucap Valentino sedikit ragu. Angel tidak terburu-buru menjawab, melainkan mempertimbangkannya dulu cukup lama. Apakah kamu mempunyai bukti atau kamu melihat sendiri kalau orang itu tidak setia padamu? Tanya Angel setelah terdiam cukup lama. Tidak ada. Ujar Valentino seraya menggelengkan kepalanya. Jika tidak ada, maka kamu tidak bisa langsung menyimpulkan seperti ini. Jangan karena omongan dari orang lain, lalu dengan mudahnya kamu mencurigai seseorang. Seharusnya kamu lebih mengerti dengan pepatah, jangan mencurigai orang sendiri dan jangan menggunakan orang yang dicurigai. Tentu saja, kita memang juga harus waspada, tapi jangan berlebihan. Kalau tidak, itu hanya menyakiti hati orang yang benar-benar setia. Ucap Angel panjang lebar dengan penuh pertimbangan. Valentino sedang meminta pendapat darinya dan tentu dia tidak boleh terbawa emosi, tidak boleh membuat penilaian yang subjektif. Jika begitu, itu pasti akan membawakan dampak yang sangat besar pada penilaian Valentino. Aku mengerti. Sahut Valentino sambil mengangguk dan mempertimbangkan perkataan Angel. Keduanya pun kembali berbincang sebentar, kemudian terlelap. Malam berlalu dengan cepat. Hanya dalam satu malam, di kota Neo kembali terjadi perubahan yang mengejutkan. Dalam satu malam, besar kecil kekuatan yang ada pada kota Neo kembali dirombak. Chris dan yang lainnya menggunakan alkohol untuk mulai membersihkan sisa kejahatan Nick. Saat ini, ada 3 jenis orang di kota Neo. Pertama adalah orang-orang Valentino. Kedua adalah orang-orang yang berada di posisi netral. Ketiga adalah orang-orang Nick yang telah melakukan kejahatan setelah Valentino pergi. Chris dan yang lainnya telah membasmi semua kekuatan dari para preman. Orang-orang ini sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Karena kota Neo telah diblokir sepenuhnya, siapa yang bisa keluar dari sini? Menghadapi ganasnya Chris dan yang lainnya, ditambah kekuatan senjata api yang kuat, tidak ada seorang pun yang berani melawan. Para penjahat yang dipelihara oleh Nick pun dihabisi dalam sekejap. Sedangkan di dunia bisnis, orang-orang seperti Arvin dan yang lainnya, tentu saja akan kembali mengambil posisi di kota Neo. Dulu setelah Valentino pergi, banyak perusahaan yang dulunya mengikuti Valentino memilih untuk mengikuti Nick. Tidak ada yang salah, karena mereka mengikuti Nick demi melindungi diri. Namun, mereka juga telah melakukan kesalahan terbesar ketika melawan anak buah Valentino bersama dengan Nick. Oleh karena itu, sekarang sudah saatnya untuk membuat perhitungan dengan mereka. Mereka telah menikmati kemakmuran selama beberapa bulan di kota Neo. Kini sudah saatnya mereka untuk turun dan merasakan kesakitan karena bergabung. Karenanya, dalam semalam di dunia bisnis telah banyak perusahaan yang bangkrut dan hancur. CEO perusahaan menghilang, para jajaran eksekutif juga melarikan diri dan para karyawan pun panik. Mereka sedang merasakan penderitaan yang dulu dirasakan oleh Arvin dan yang lain. Arvin dan yang lain tentu saja tidak sungkan-sungkan untuk merebut semua bisnis orang-orang ini. Setelah terombang-ambing sekian lama, kini saatnya mereka untuk memanen hasilnya. Dalam semalam, kota Neo benar-benar telah berubah. Asosiasi Valentino Empire kembali bangkit. Nama Valentino kembali menduduki puncak piramida di kota Neo. Saat ini, di dalam penthouse Villa Cloud. Saat hari menjelang siang, Valentino baru perlahan-lahan membuka matanya. Saat membuka matanya, kesadaran Valentino masih belum sepenuhnya kembali. Dia serasa bermimpi. Kali ini, dia benar-benar tidur belasan jam. Ketika mencium aroma masakan, Valentino pun langsung berjalan ke ruang tamu. Angel dan adiknya sedang sibuk, sarapan juga telah tersaji di atas meja. Valentino! Kakak ipar! Melihat Valentino keluar, Angel dan adiknya pun tersenyum manis. Valentino tersenyum dan mengangguk saat melihat kedua wanita cantik ini, ditambah dengan sarapan buatan mereka. Valentino tiba-tiba merasakan hidupnya sungguh indah. Namun, kehidupan yang tentram ini tentu memerlukan kekuatan besar untuk dikendalikan. Dia yang sekarang masih belum memenuhi syarat untuk menikmati ketentraman ini dalam waktu yang panjang. Apa para saudara di luar sudah makan? Tanya Valentino setelah duduk di meja makan. Kak Kasma dan yang lainnya sudah meminta orang untuk mengantarkannya. Tadi aku sudah keluar melihatnya. Ujar Angel seraya tersenyum. Valentino mengangguk dan berkata, salju di luar sepertinya sudah meleleh, jalanan licin, kamu harus hati-hati. Tenang,
Aku baik-baik saja, ada Jenny yang menemaniku, kata Angel sambil mengangguk. Valentino berpikir sejenak, kemudian berkata, nanti aku akan mencari orang yang bisa diandalkan untuk menjaga kalian. Aku juga perlu mencari beberapa bibi yang bisa masak untuk memasakkan makanan bagi para pejuang keluarga Wijaya yang ada di luar sana. Cuaca dingin, Kak Kasman dan yang lainnya juga pasti akan kedinginan kalau terus mengantar makanan ke sini. Valentino menyampaikan pemikirannya sambil menyantap sarapannya. Angel dan Jenny mengangguk, menyetujui pemikiran Valentino. Meskipun saat ini posisi Valentino di puncak, tapi dia tetap memikirkan sampai hal terbawah. Mungkin ini juga yang menjadi alasan kenapa banyak orang yang bersedia untuk mengikutinya. Oh ya, Valentino. Aku ingin mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan Jenny. Angel meneguk seteguk susunya dan menatap Valentino. Ada apa? Apa ada masalah? Valentino langsung mendongak. Ah, bukan apa-apa, kita makan saja, ujar Jenny sambil bergegas menepuk paha Angel. Dia tahu kalau Angel pasti ingin mengatakan hal itu. Namun, bagaimana mungkin Jenny membiarkan Angel mengatakannya? Terkadang ada beberapa hal yang tidak perlu dibicarakan agar bisa tetap berkomunikasi dengan baik. Namun, jika sampai dibicarakan, mungkin hubungan saat ini tidak bisa dipertahankan lagi. Tidak apa-apa, beritahu aku kalau memang ada masalah. Tidak ada masalah yang tidak bisa aku selesaikan, ujar Valentino seraya menatap Jenny. Bab 970 perbedaan antara pemimpin dan bawahan. Jenny bangkit berdiri, kemudian berkata dengan nada serius. Kak, kalau kamu mengatakannya, berarti kamu sedang mengusirku. Jenny, terkadang ada beberapa hal yang perlu dikatakan. Angel menghela napas. Kak, aku rasa begini saja. Aku ingin tinggal bersama kalian sambil menunggu keponakanku lahir. Kalau kamu mengatakannya, aku akan pergi dari kota Neo sekarang juga, kata Jenny dengan keras kepala. Oke. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Angel merasa tidak berdaya, jadi dia hanya bisa menyimpan masalah ini di dalam hati. Angel tahu bahwa maksud Jenny sangat sederhana, asalkan bisa menemani mereka, itu sudah cukup. Valentino mengerutkan kening, tapi dia tidak bertanya lebih lanjut lagi. Dia hanya makan dengan tenang. Setelah selesai sarapan, Hendrik dan yang lainnya berkumpul kembali di penthouse. Angel dan Jenny segera meninggalkan ruang tamu dan kembali ke kamar untuk mempelajari materi prakelahiran. Selama beberapa waktu ini, Angel dan Jenny hanya memikirkan Valentino dan bayi di perut Angel. Semenjak Valentino kembali, mereka berdua lebih fokus untuk mempelajari materi prakelahiran. Pada saat ini, perwakilan dari asosiasi Valentino Empire seperti Alvin, Hendrik, Rhys, Chris, Mario, Danu, Kasman, Regi dan beberapa pemuda ahli beda diri dari kota Veru memenuhi ruang tamu. Hal inilah yang membuat para hadirin menghela napas. Dulu, orang-orang di kota Neo menganggap bahwa Valentino adalah menantu tidak berguna. Sedangkan sekarang, dengan kemampuannya, Valentino bisa melangkah sampai titik ini. Di bawahnya ada puluhan bahkan ratusan bawahan. Valentino memang sempat menggunakan kekuatan keluarga Wijaya, tapi setelah itu, semuanya dilakukan oleh Valentino sendiri. Saat ini, Valentino bisa berdiri tegak di kota Neo. Dia bahkan mampu mengendalikan perkumpulan bela diri kota Veru di tangannya. Ada puluhan ribu bawahan dari asosiasi Maple Pavilion di segitiga emas yang dipimpin oleh Chris dan Mario. Sedangkan di negara Nagon, ada ratusan cabang asosiasi Valentino Empire yang tersebar di berbagai kota. Kalau mereka berkumpul, mungkin kekuatannya tidak akan terbayangkan. Sekarang, Valentino bisa dibilang sangat kaya dan juga kuat. Dulu Valentino dianggap sampah, tapi sekarang dia dipuja-puja banyak orang. Siapa bilang menantu sampah akan selamanya tidak berguna? Dalam perjalanan untuk mencapai dirinya yang sekarang, Valentino mengalami banyak sekali cobaan. Namun, hasil yang Valentino dapatkan tidak mengecewakan. Pada saat ini, Chris bertanya, Kak Valentino, kapan kita akan bertindak? Valentino menatap orang-orang yang ada di sana. Ketika dia melihat Hendrik, tatapannya terhenti. Kapan orang-orangmu kembali? Berapa orang yang bisa kembali? Tanya Valentino dengan santai. Kurang lebih 3-5 ribu. Masalahnya, mereka semua adalah pengawal gelap, jadi mereka tidak bisa menggunakan transportasi biasa dan harus memikirkan cara lain. Memikirkan hal ini, Chris menjadi pusing. Negara Nagon sangat besar dan kuat, sampai-sampai sangat sulit bagi orang-orang untuk melewati perbatasan. Kalau bukan karena masalah itu, Chris sudah membawa tank tempur milik Mario kemarin malam. Mereka akan tiba malam ini. Mario menganggukkan kepalanya. Tuan Muda Valentino, kalau begitu ayo cepat bergerak. Sekarang juga kita pergi ke kota Kama, jadi besok pagi kita bisa berbicara dengan keluarga Wijaya. Hendrik tampak tidak sabar, dia segera memberi saran pada Valentino. Awalnya Valentino juga memikirkan hal yang sama supaya tidak terlalu banyak menunda waktu. Namun, ketika melihat wajah Hendrik yang tidak sabaran, Valentino menjadi ragu. Dia tidak bisa langsung mempercayai perkataan Nick dan meragukan Hendrik. Hanya saja penampilan Hendrik tadi malam membuat Valentino sedikit salah paham. Valentino terdiam untuk beberapa saat, baru kemudian dia melihat ke arah Hendrik perlahan. Pak Hendrik, aku tanya sekali lagi, sebenarnya bagaimana kakekku bisa meninggal? Aku ingin mendengar yang sebenarnya. Valentino berbicara dengan tenang, tapi tatapannya sangat dalam. Seketika, ruang tamu menjadi hening. Chris yang biasanya terlihat aktif, saat ini hanya terdiam sambil membuka matanya lebar-lebar.
Sekalipun hubungan mereka tampak dekat, tapi selalu ada jarak antara pemimpin dengan bawahan. Mungkin ada banyak orang yang ikut berdiskusi, tapi orang yang mengambil keputusan hanya ada satu. Sampai kapanpun, hanya ada satu pemimpin. Ketika Valentino sedang marah, tidak ada orang yang berani bercanda. Ini merupakan aturan dasar. Orang-orang yang ada di sana bukanlah orang bodoh. Dari nada bicara Valentino, mereka sudah mengerti bahwa masalah ini tidak sederhana. Mereka juga tahu bagaimana hubungan antara Valentino dengan Hendrik, jadi mereka semakin tidak berani untuk ikut campur. Tuan muda Valentino, Anda? Hendrik juga terdiam cukup lama, kemudian dia berkata, tolong jangan paksa saya. Ada beberapa hal yang akan Anda mengerti sendirinya. Saya berjanji, Anda akan mengerti semua hal tentang keluarga Wijaya. Brak! Valentino menggebrak meja sambil menatap Hendrik dengan marah. Jelas, saat ini Valentino sedang marah besar. Valentino marah bukan karena Hendrik melakukan sesuatu, tapi karena Hendrik menyembunyikan sesuatu darinya. Jujur padaku, kakak meninggal bukan karena sakit, kan? Valentino menekan meja sambil mencondongkan tubuh ke arah Hendrik. Orang-orang yang ada di sana berusaha untuk tetap diam. Bukan. Hendrik menghela napas panjang. Pada akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya. Apakah ada hubungannya denganmu? Valentino sedikit tertegun, ternyata yang dikatakan Nick benar. Tuan muda Valentino, dengarkan penjelasan saya. Masalah ini tidak seperti yang Anda kira. Kedua mata Hendrik menunjukkan kesedihan. Aku tidak mau mendengarkan penjelasanmu. Jawab saja pertanyaanku. Valentino memukul meja dengan sangat keras, membuat semua orang yang ada di sana gemetar dan tidak berani berbicara. Bahkan Jenny dan Angel sampai berlari keluar dari kamar dan menatap Valentino dengan terkejut. Mereka sama sekali tidak pernah melihat Valentino semarah ini. Hal ini tentu saja membuat mereka ketakutan. Valentino! Panggil Angel dengan pelan. Valentino menoleh dan berteriak. Masuk! Jenny sangat terkejut. Dia langsung menarik Angel ke dalam kamar. Katakanlah. Valentino menyalakan rokok sambil terus menatap Hendrik. Sekarang Valentino hanya menginginkan sebuah jawaban. Valentino berharap Hendrik dapat memberitahu dirinya dengan serius bahwa bukan dia yang melakukannya, melainkan Nick dan yang lainnya. Namun, melihat tatapan Hendrik yang putus saja, hati Valentino berubah menjadi dingin. Orang yang paling dia percayai, ternyata adalah musuh terbesarnya. Siapa yang dapat menerima kejadian seperti ini? Katakan padaku, apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Tanya Valentino dengan nada rendah. Hendrik menunduk dan sama sekali tidak bicara. Setelah beberapa saat, dia mendongak, matanya sudah berkaca-kaca. Tuan muda Valentino, semua itu ada hubungannya denganku. Ketika Hendrik mengatakan hal itu, semua orang tercengang. Jadi, tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikan ketidakberdayaan dan kesedihan yang tersirat dalam nada bicara Hendrik. Valentino menghela napas panjang dan bersandar di kursi tanpa mengatakan apapun. Mendapatkan hasil seperti ini sama saja dengan membuang seluruh tenaganya dengan sia-sia.